از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa Anda kembali dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang mukjizat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dili, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Lancar Pak ya semua aktivitas? Amin, sehat. Alhamdulillah. Baik Maulana, di awal tadi telah disampaikan bahwa tema kita kali ini adalah tentang mukjizat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mempelajari bagaimana peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalunya jika kita membaca kisah-kisah beliau, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan kekaguman demi kekaguman yang tidak pernah putus, ya kan, kemuliaan wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di episode ini mungkin kita akan coba menularkan rasa kekaguman kita itu kepada para pemirsa. Dan untuk mengawali itu, mungkin pertanyaan pembuka dari saya, Pak, adalah bagaimana ya Al-Quran sendiri menggambarkan keagungan wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masihil Maud alaihissalam di dalam kitab Malfuzat memberikan sebuah pernyataan yang cukup luar biasa tentang wujud mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau menyitir Quran surah Al-Qalam ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka ala khuluqin azim. Jadi kalau melihat gambaran akhlak Rasulullah SAW, itu tergambar dari ayat yang cukup pendek ini, tapi maknanya sangat luar biasa. Beliau menjelaskan tentang kata khuluq. Di Quran itu ada kata khuluq yang hoknya pakai doma, ada kholako yang hoknya pakai fathah. Beliau katakan itulah yang membedakannya. Kalau khuluq itu hubungannya dengan kerohanian, penciptaan rohaninya, tetapi kalau kholako itu berhubung dengan wujudnya, bendanya. Maka kalau kita cerita tentang akhlak Rasulullah, Allah berfirman tadi di surah Al-Qalam itu, sungguh engkau Muhammad adalah makhluk yang tersimpul segala contoh-contoh akhlak yang sangat mulia. Khuluqin azim. Nah, Masih Masalah menjelaskan bahwa akhlak itu hubungannya dengan perilaku. Biasanya kan manusia punya sifat yang disebut dengan jujur, setia, empati, simpati. Nah, selama itu tidak diimplementasikan dalam wujud nyata, itu belum disebut akhlak. Jadi akhlak itu jujur, itu teraktualisasikan dalam kehidupan nyata. Seperti apa itu jujur? Itulah akhlak. Kita kenal bagaimana kejujuran Rasulullah itu di sepanjang sejarah umat manusia. Di Jazirah Arab misalnya, belum pernah ada manusia yang digelari Al-Amin selama manusia diciptakan di muka bumi ini. Selain kepada gelar Rasulullah SAW yang kita kenal itu. Nah, itu yang beliau gambarkan bahwa sifat jujur, baik hati, simpati, mencintai, memaafkan, berani, tulus, ikhlas, itu sifat yang semua itu adalah bahasa Rasulullah dalam hadis itu, tahallaku bi ahlakillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Itu akhlaknya Allah itu.
yang itu diaktualisasikan sempurna di muka bumi dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan akhlak, maka Masih Maud membagi dua itu akhlak itu. Akhlak itu kata beliau terbagi menjadi dua bagian. Akhlak yang dengan akhlak itu manusia bisa menghindarkan diri dari kejahatan. Yang kedua, ada akhlak yang dengan akhlak itu manusia bisa berbuat kebaikan. Jadi kalau hanya terhindar dari sebuah kejahatan, makhluk lain juga bisa. Gitu. Nah, yang dibutuhkan dari manusia, dilebihkan dari makhluk yang itu, di mana dia tidak hanya terhindar dari sebuah kejahatan, tapi dia mampu membuat sebuah kebaikan. Gitu. Nah, itu yang semua ini, dua akhlak ini kata beliau, itu tersimpul di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi kalau digambarkan itu ya seperti yang sering kita dengar kan, ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah SAW, jawabannya cukup singkat, Al-Quran. Jadi berarti Al-Quran dari A sampai Z itu adalah tentang kehidupan junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu singkatnya seperti itu yang beliau jelaskan, bahwa kemuliaan Rasulullah SAW di Al-Quran itu, beliau adalah pemilik akhlak di mana semua sifat-sifat yang Allah wujudkan itu diduplikasi dengan sempurna oleh Rasulullah SAW dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Yang dengan itu kemudian kita bisa melihat contoh itu. Baik, Masya Allah. Jadi sangat luar biasa sekali bagaimana Al-Quran menggambarkan kemuliaan Rasulullah SAW. Dan penggambaran itu tentu bukan suatu omong kosong belaka ya. Namun sesuai dengan fakta dari sejarah yang membuktikan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga ya tentang kedudukan Rasulullah ini pernah menyatakan, Maulana, bahwa jika Rasulullah SAW tidak datang, jangankan masalah kenabian, bukti ketuhanan Allah Ta'ala pun dengan demikian tidak akan diperoleh. Nah, mungkin banyak pemirsa yang belum memahami konteks pernyataan dari Hajat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksud dari pernyataan beliau ini, Maulana. Iya. Jadi sebenarnya begini, itu kalau kita korelasikan dengan sabda beliau di dalam kitab yang lain gitu ya. Karena Malfuzat biasanya itu adalah nasihat dan sabda beliau yang biasa dikutip juga dari kitab-kitab beliau yang lain. Misalnya di dalam kitab Tazaliyah Ilahiyah, penampakan keagungan Tuhan. Jadi bahasa beliau itu, jangankan masalah kenabian, bukti adanya Tuhan tidak akan pernah terwujud di muka bumi ini kalau Muhammad tidak lahir. Betul. Nah, kalau kita ambil hadis kursi misalnya, di Rasul pernah bersabda, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Muhammad, bumi dan langit pun tidak akan tercipta. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada bumi dan langit, artinya apa? Tidak ada yang menciptakan. Tuhan tidak akan terwujud di muka bumi ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah Rasulullah SAW itu sejatinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk apa? Untuk menjadi alat pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Apa buktinya? Semua sifat Allah mewujud di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa orang tasawuf itu, beliau itu sudah sampai pada derajat liqa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana fana sudah lewati, bako sudah dilewati, ujungnya kan liqa ilallah. Kalau bahasa tasawuf orang-orang kampung kan manunggaling kaula Gusti. Jadi Allah dengan Rasulullah SAW itu menyatu dalam satu kesatuan. Nah, inilah kalau kita membahas masalah Mi'raj misalnya, kan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu sejatinya adalah untuk menggambarkan bagaimana seorang makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi mampu sampai melesat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan namanya disatukan oleh Allah dalam satu kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidak akan ada, tidak pernah ada di muka bumi ini makhluk atau nabi sekalipun yang namanya disatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambarannya sedemikian luar biasa, manunggalnya Muhammad dan Allah Ta'ala. Jadi kalau Muhammad tidak hadir, kita tidak akan mengenal Allah. Tuhan. Iya, kita tidak akan mengenal siapa pencipta kita. Apalagi dengan segala kemegahan dan segala kekuasaannya. Nah, Rasulullah itu salah satu yang dikata oleh Mas'ud adalah
tajalli atau penampakan keagungan Tuhan yang paling besar, paling mulia dan paling megah. Sejatinya seluruh nabi itu adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi punya skup masing-masing. Terbesar, termegah dan terhebat adalah Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya, kenapa juga di Quran beliau katakan Allah nyebut Adam itu khalifah, tidak nabi. Kan bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk nyebut, sebut aja ini ja'ilun fil ardi nabiyan gitu. Bisa. Tapi Allah dengan maksud yang lain, maka Adam itu oleh Allah disebutnya khalifatullah. Kenapa? Karena khalifah itu artinya wakil. Wakil siapa? Wakil Allah di muka bumi ini. Nah, wakil yang terbesar adalah Rasulullah. Gitu. Penampakan Tuhan yang begitu gamblang dan begitu jelas sejelas-jelasnya itu ketika Rasulullah hadir di muka bumi ini. Itu maksudnya itu. Jadi kalau Rasul tidak hadir, kalian tidak akan pernah mampu menerjemahkan tentang Tuhan seperti apa Allah Ta'ala. Tapi hari ini luar biasa. Kita tahu bagaimana Allah itu maha pemurah, Allah itu maha rahmat, Allah itu maha rahim. Itu semua diimplementasikan dalam kehidupan Rasulullah tanpa terkecuali. Hanya yang bedanya tadi beliau itu refleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat itu bunyinya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehebat apapun, sedekat apapun, semegah apapun, seluar biasa apapun Rasulullah, tetap beliau adalah hamba dan rasulnya. Tidak akan sebah menjadi Tuhan. Itu kelebihannya Islam dengan agama yang lain. Di agama lain, saking larutnya, saking faknanya cinta kepada nabinya, berubah jadi anak Tuhan. Nah kalau ini tidak, karena itulah syahadat batasannya, sangat luar biasa. Maka ketika Rasul Mi'raj, bahasanya beliau naik ke sampai Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya batas. Batas apa? La ilaha illallah, batas uluhiyat, Muhammadur Rasulullah, batas ubudian. Jadi batas ketuhanan dan batas kehambaan itu jelas. Sehebat apapun tidak akan mungkin ada orang menyembah Muhammad. Tapi kita tahu hanya Muhammadlah yang mampu merefleksikan sempurna apa yang Allah ingin sampaikan kepada umat manusia. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan ada lagi satu pernyataan dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tentang faktor utama dari keberhasilan dakwah Rasulullah ya dalam menjelaskan tentang tauhid ilahi dan lain sebagainya itu terletak pada kekuatan pengamalan beliau. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana contoh teladan Rasulullah SAW dalam keselarasan antara ucapan atau ajaran yang beliau bawa dan amalan beliau sehingga kemudian dari itu ya setiap orang bisa mendapatkan hikmahnya. Iya. Makhluk Allah yang pernah diciptakan di muka bumi ini, yang hidupnya selaras antara omongan dengan perbuatan, cuman Rasulullah SAW. Maksudnya para sahabatnya juga ngikut. Kualitas tertingginya adalah Rasulullah SAW. Contoh gini, Rasulullah SAW itu pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Rasul mengimplementasikan rasa maafnya Allah itu lewat perbuatan Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan 13 tahun di Mekah terzolimi sampai Allah sebut Muhammad itu jadi Ahmad di periode itu di Quran. Kenapa? Karena itu dihadapi dengan penuh rintihan, penuh penderitaan. Kalau ada manusia yang menderita, tidak ada sebandingan penderitaan Rasulullah. Tapi ironinya begitu hijrah ke Mekah dianugerahi kemenangan, tidak ada rasa dendam sedikit pun. Orang-orang yang selama ini mengejar-ngejarnya untuk membunuhnya. Bahkan bahasa Al-Quran mengatakan, La tasriba alaikumul yaum. Hari ini kalian akan menyaksikan, tidak akan pernah ada orang yang akan dihukum oleh Islam dan Muhammad. Kan bisa dibayangkan. Nah Rasulullah SAW kadang-kadang untuk membesarkan hati sahabat-sahabatnya, misalnya Bilal, yang selama di Mekah diseret-seret di lorong-lorongnya, sampai ketika kemenangan dibuka, perut Bilal kata, coba pegang perut saya. Keras sekeras tulang unta, saking seringnya dizolimi. Saat itu panji Islam dikasihkan ke Bilal, pegang oleh kamu Bilal. Dan Bilal mengatakan, Rasul mengatakan, siapapun yang bernaung di bawah pancinya Bilal, selamat dari pandangannya Islam. Jadi maksudnya kan Bilal juga menghibur Bilal. Saat itu dihinakan, dinistakan. Saat itu pembesar-pembesar Quraisy bertekuk lutut di bawah
seorang budak yang berkulit hitam. Jadi pemaaf Rasulullah itu tidak ada tara bandingannya. Dan mungkin sampai kapanpun susah. Kita hanya bisa bercerita di mana-mana bahwa Rasul itu pemaaf. Tapi pas kita yang sedang ditimpa masalah itu, susah banget untuk melaksanakannya. Padahal kan Silatun Maulid tiap tahun dilaksanakan. Nah ini salah satu. Yang keduanya dermawannya. Manusia yang paling dermawan itu Rasulullah. Bahkan kan dia dikatakan dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan misalnya itu lebih deras daripada air terjun. Dan beliau bahkan mengatakan saya hadir di muka bumi itu untuk menghilangkan kelaparan di muka bumi ini. 70% dosa umat manusia itu karena lapar. Saya tidak mau. Saya tidak mau melihat ada orang lapar. Maka ketika ada orang datang ke Rasulullah minta, tidak pernah datang dengan hampa tangan. Apapun pasti dikasihkan. Kalau toh tidak punya, beliau pinjam ke sahabatnya, nanti saya yang bayar. Rasul mengatakan, saya tidak akan menyolatkan sahabatku yang mati karena berutang. Rasul katakan, kalau ada yang berutang di antara kalian, terus tidak bisa membayarnya, katakan ke Muhammad, nanti saya akan bayarnya. Seluruh umatnya dibilang seperti itu. Bahkan setiap tahun dalam setiap itu, ada bahasa Nabi kan, saya akan menyembelih hewan kurban pada tahun ini atas nama umat saya. Jadi kan luar biasa. Kedermawanannya, jiwa pemaafan, kesetiaannya, keberanian hakikinya. Itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya di omongan. Gitu. Maka apa yang membuat Rasulullah bisa mengubah keadaan Mekah dalam tempo 23 tahun. Berubah menjadi masyarakat yang beradab dari masyarakat yang sangat biadab. Kenapa? Karena keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Itu yang paling diinginkan dari orang beriman. Mas katakan, itu rahasia keberhasilan itu. Di mana kata-kata kalian itu selaras, linier dengan perbuatannya. Nah di kita kan jarang melihat orang yang apa yang dikatakannya, bukan itu yang dikerjakannya. Seperti itu. Baik. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang benar-benar ya bahwa kekuatan dakwah beliau itu atau kesuksesan yang beliau raih dalam menyampaikan dakwah itu adalah yang benar-benar dari keselarasan beliau antara ajaran dan juga perbuatan beliau. Selanjutnya Maulana, dalam menjalankan tugas dakwah, ya, kita juga sebagai dai tentu mengalami ya, bahwa tidak mudah untuk menyampaikan dakwah. Itu ada banyak penentangan, ya, ada banyak kesulitan yang harus dijalani. Ya. Dan faktor apa? Tadi kan Rasulullah sampaikan mendapatkan penderitaan yang sangat luar biasa di Mekah ya. Pertanyaannya adalah faktor apa yang sebetulnya membuat Rasulullah terus bertahan dalam menjalankan tugas dakwah beliau itu? Ya, sebenarnya faktor yang masih mau jelaskan itu, karena satu-satunya Nabi Allah yang punya keyakinan maksimal tentang adanya Allah itu Rasulullah. Kenapa? Karena beliau yang telah menjadi saksi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua sisi, kejuwitaannya, kecantikannya Allah, husnunnya Allah, dan ihsannya Allah. Buktinya apa? Beliau dipanggil Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj. Jadi keyakinan yang begitu maksimal terhadap Allah, bahwa Allah tidak akan mungkin meninggalkannya, maka Rasulullah dalam keadaan kondisi seberat apapun, bagi beliau ada sebuah janji bahwa pasti Allah tidak akan mungkin meninggalkannya. Kan ada kata-kata yang itu tercatat dalam tinta emas dalam sejarah Islam, bahwa ketika pamannya menyaksikan Rasulullah begitu kasihan, manusiawi lah, kasihan banget, dibantai habis oleh seluruh masyarakat Mekah, sehingga kata-kata yang keluar dari pamannya kan, Muhammad, coba hentikan aja dulu, gak usahlah engkau sampaikan, ini sudah sedemikian parah ini orang. Yang dijawab oleh beliau apa coba? Sekalipun mereka meletakkan matahari di genggaman tangan saya, rembulan sebelah kiri saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Dia sedemikian luar biasa, melebihi besar keyakinan Allah Ta'ala daripada bumi dan langit ini. Makanya Rasulullah SAW itu teguh dalam melaksanakan tugas dakwah ini. Kenapa? Karena Allah punya keyakinan. Beliau punya keyakinan bahwa Allah itu ada dan Allah sudah mengatakan anal mawjud,
aku akan mengabulkan doa kamu, aku akan menolong kamu, siapa yang datang kepadaku, aku akan menolongnya. Nah, Masih Maud itu berharap ke kita. Kenapa? Pondasi pertama yang Allah ajarkan kepada Masih Maud salam itu, sebenarnya kan wahyu yang pendek itu, dan diabadikan dalam cincin. Alaihissallahu bikafin abdah. Artinya tidakkah cukup Allah bagi hambanya? Jadi kalau hari ini ada orang jemaat masih mencela-mencela, masih mikir A, B, C, D gitu. Itu bagi saya tidak ada ruh ini. Dan ini sudah diimplementasi Rasulullah SAW sendiri. Bahwa keberhasilan Rasulullah itu dalam dakwah, berhasil dalam menghadapi sebuah segala tantangan begitu berat sekalipun, tidak pernah goyah. Kenapa? Dia yakin Allah ada kok. Sebagai manusia Rasulullah pernah juga merasa gelisah. Buktinya ketika dapat wahyu pertama beliau demam, menggigil, diselimuti oleh Siti Khadijah, disenangkan, diberikan itu. Tidak mungkin Muhammad. Wujud dia datang kepada engkau, wujud dia datang kepada Musa dulu. Dan engkau tidak akan mungkin ditinggal Allah Subhanahu wa taala. Nah, spirit itu yang membuat Rasulullah kokoh berdiri, tegak. Masih Maud pun sama. Sebagai manusia biasa, tiba-tiba kakaknya meninggal, bapaknya meninggal, uang dari mana, saya mau tinggal dengan siapa? Manusiawi kalau misalnya, sementara dia melihat beban tugas yang sedemikian luar biasa. Allah berikan resepnya. Alaihissallahu bikafin abdah. Tidakkah cukup Allah bagi hambanya? Nah, spirit ini yang harusnya dijiwai oleh semua orang Ahmadi sebenarnya. Ya apa? Yang tanah barat baru SKB, baru masjid ditutup, cetek banget atau itu mah. Cetek sekali. Kalau melihat bagaimana Rasulullah kan, itu kan nyawanya, bukan lagi aktivitasnya. Tapi kenapa tegak berdiri kokoh, begitu luar biasa, ternyata beliau katakan, karena Rasulullah itulah yang telah mengetahui dengan sempurna siapa Allah. Nah kalau kita pun sampai pada derajat itu, pasti bisa dipastikan tidak akan pernah tergoyahkan. Sekencang apapun tantangannya. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita punya backup, kita punya yang akan mendampingi kita adalah makhluk wujud yang sangat-sangat perkasa. Kan pede kita kalau seperti itu. Nah kenapa ada kelemahan? Karena kita tidak percaya ada Tuhan yang maha kuat, yang maha menolong. Kan masalahnya di situ. Nah Rasulullah SAW itu setelah memberikan teladan yang begitu luar biasa tentang keberadaannya Tuhan, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini. Sebenarnya pesan utama dari setiap peringatan Maulid itu sebenarnya itu pesannya, agar manusia mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Nah Masih Maud mengajarkan kepada kita ada 8 langkah untuk sampai pada titik itu. Pertama apa kata beliau? Husnun, kenali husnunnya. Kedua ihsan. Husnun apa? Kecantikan. Orang bisa jatuh cinta karena melihat apa? Kecantikan. Pertama karena cantik kan? Pasti suami milih isinya pertama lihatnya kan husnunnya dulu. Kalau itu tidak ada, backup kedua apa? Ihsan, baik. Baik banget nih orang. Mungkin tidak seberapa lah wajahnya, tapi Allahu Akbar baiknya. Kan gitu. Kan bisa gambarkan kebaikan Allah Subhanahu seperti apa. Kita belum hidup saja sudah Allah sediakan. Ada barang yang hari ini kalau dihitung dengan uang, mungkin kita tidak akan bisa balas kepada Allah. Kalau dihitung dengan uang gitu. Maka kita merenung, subhanallah. Apa itu? Napas. Ternyata napas kita kan kalau dihitung per tahun lebih dari 5 miliar. Hanya napas doang kalau kita bayar. Itu maha baiknya Allah. Dan Allah tidak pakai syarat. Napas kamu, tapi sholat dulu. Kan tidak. Banyak orang mati hari ini kalau misalnya nikmat Allah ini diberikan dengan syarat. Nah, Rasulullah SAW sudah mengenal seluruh itu sempurna. Karena beliau lah makhluk wujud manusia yang pernah dipanggil Allah di Sidratul Muntaha. Beliau mereguk seluruh makrifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, dibelah dadanya, dimasukkan makrifat Allah di situ. Maka keteguhannya tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Baik, Masya Allah. Jadi sejatinya sekarang bagi mungkin para pemirsa ya yang masih ada keraguan-raguan untuk berdakwah, untuk tabligh, ini harus mencatat ini ya, bahwa sejatinya keraguan-raguan kita itu karena memang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lemah, kurang ya. Maka itu yang harus ditingkatkan. Baik, Maulana, jazakumullah khairan jazaa, penjelasannya sangat gamblang sekali. Semoga menjadi hasanah keilmuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk pemirsa MTA yang berbahagia,
Demikian kiranya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده